semuanya, kembali lagi di podcast Bisik, Bincang Literasi Asik. Nah, kali ini kita kembali di podcast Bisik ini ya. Kita tuh akan membahas seputar isu-isu yang hangat dibicarakan dan tentunya banyak yang lagi tren di masyarakat Indonesia. Nah, kali ini aku Rifki Ahmad selaku host podcast Bisik. Kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku ditemani sosok bintang tamu spesial. Anaknya ini stylish banget, kritikal banget, dan unik. Ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hubungan Internasional. Langsung saja, Benedikta. Oke, halo. Ben. Halo Rifki. Ha. Halo juga semuanya yang ada penonton di Halo podcast. semuanya. Halo. Oke, Nah. jadi ya, namaku Benedikta. Ya, Mahasiswi Hubungan Internasional FISIP. ya. Ya. Benedikta, mahasiswi Hubungan Internasional FISIP angkatan 2024. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Ben, kesibukanmu hari ini di semester 4 nih ya khususnya ya, apa aja Ben? Kalau hari ini cukup padat. Ya, kalau hari ini cukup Dan padat. di semester 4 ini juga menurut saya cukup padat ya. Gak hanya tugas, tapi juga karena semakin meningkat semesternya. Jadi kan kita ikut ini, ikut itu, kayak organisasi. Dan juga aku juga ikut research bersama dosen. Dan itu juga cukup padat karena kita mengerjakan beberapa laporan dan lain-lain. Dan juga masih mengerjakan tugas kuliah. Tapi semua masih bisa terhandle meskipun cukup mempunyai schedule yang padat gitu. Kayak mahasiswa banget tuh ya. Kayak mahasiswa banget, selain tugas kuliah juga banyak job desk yang kayak mungkin dijalani gitu ya. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda, mumpung jalan betul. tuh masih panjang ya teman-teman. Mumpung masih semester 4 ini masih kayak kita tuh menguasai dunia kampus gitu ya. Kalau udah betul. semester akhir udah Fokus skripsi. Betul gitu. Nah, ini Ben, kali ini aku mau ngajak kamu nih bahas topik-topik atau isu-isu yang ada di masyarakat. Tentunya isu ini masih hangat banget ya dibicarakan. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, isu ini kita dapat lihat nih ya kayak dolar naik, rupiah anjlok. Nah, kali ini kan sempat rame tuh ya kayak di X, kayak di Instagram ataupun di TikTok. Kayak rupiah naik, dolar naik tapi rupiah anjlok. Itu FYP banget di TikTokku. Oke. Sama sih di berandaku juga akhir-akhir ini ngomongin rupiah yang terus melemah gitu, menurun gitu. Nah, aku mau nanya nih ke kamu. Sebenarnya kalau dolar naik, rupiah turun itu kenapa sih gitu? Apa sih yang menjadi faktor utama? Oke. Sebenarnya ini adalah masalah yang kompleks ya. Jadi kalau dibilang faktor utama tuh masih belum bisa kayak ini faktor tuh nggak berdiri sendiri, tapi kompleks. Jadi ada faktor eksternal juga faktor internal. Jadi misalnya suku bunga naik, suku bunga turun, seperti tahu kebijakan The Fed kan ya. Tapi itu bukan menjadi satu-satunya faktor mengapa Indonesia rupiahnya menjadi melemah gitu. Iya. Ada faktor lain. Misal dolar naik karena kebijakan The Fed itu kan faktor eksternal, ya kayak semuanya beralih ke Amerika. Apalagi kita kan masih negara berkembang nih ya, yang kategorinya itu mata uangnya masih sangat-sangat bergantung gitu ke dolar, ya. Iya. Tapi itu nggak hanya dipengaruhi oleh itu aja, nggak hanya dipengaruhi oleh The Fed, kebijakan The Fed, tapi juga bagaimana domestik ini mengelolanya gitu. Kayak misalnya kebijakan bank sentral dan juga di dalamnya gitu. Kalau misalnya di domestiknya itu tidak bisa mengelola, ya akhirnya rupiah terus menurun dan dolar akan semakin naik gitu di rupiah. Ya meskipun secara dolar sendiri ya tetap saja nilainya gitu kan, secara US dollar. Tapi kan kalau dirupiahkan, rupiahnya yang semakin anjlok gitu. Ya. Banyak faktornya, jadi nggak hanya faktor eksternal tapi juga internal gitu. Betul. Nah, dari berbagai faktor tersebut, kan kemarin sempat mention nih kalau di kota dan di desa juga terdampak. Gimana nih tanggapanmu? Memang
masyarakat desa itu nggak pakai dolar, transaksinya pakai rupiah. Tapi kan dari dolar itu berpengaruh ke rakyat desa. Karena ketika dolar naik, akhirnya bahan-bahan yang ada di desa, maksudnya nggak hanya di desa, di semua sih, ya kita merasakan kenaikan harga barang yang sangat-sangat naik gitu loh. Dan itu sangat berpengaruh dong tentunya ke rakyat desa. Betul. Dan juga ke sektor pertanian misalnya. Karena kan masyarakat desa tuh mata pencahariannya banyak yang jadi petani. Nah, untuk biaya perawatannya tentu kan saja menggunakan pupuk dan lain-lain. Nah, kalau dolar naik, otomatis harga-harga pupuk itu dan perawatan lainnya akan semakin mahal gitu. Dan tentu saja berpengaruh ke rakyat desa gitu. Bayangkan kalau kita bicara soal pendapatan nih ya, Iya. ya kadang memang nggak bisa disamaratakan sih kalau misalnya pendapatan di kota itu lebih banyak gitu daripada di desa jika dinominalkan. Tapi kan biaya hidup di kota juga tinggi gitu. Dan sama ketika rakyat desa dengan pendapatan segitu dengan gaya hidup yang ada di desa, ya otomatis kalau misalnya ada harga barang yang naik itu sangat-sangat ngaruh gitu. Yang masyarakat kota juga ngaruh, masyarakat desa juga ngaruh, sangat ngaruh gitu. Bahkan ya guys, aku yang jadi mahasiswa itu kayak tiap hari kan masak gitu kan, terus belanja di pasar, Iya. harga naik tuh kayak oh my god, kaget. Kaget banget ya. Kaget banget gitu. Di budget mahasiswa yang sangat-sangat minim, Iya betul. terus beli harga bahan naik gitu. Kayak aku yang masak sendiri tuh aja kayak merasakan kenaikan harga barang, atau apalagi yang misalnya kayak yang tiap hari beli Ya. gitu kan. Kayak aduh, aku nggak ngerti sih. Sehat-sehat lah kita semua. Sehat-sehat lah ya harusnya kita semua ini ya. Iya. Nah, ini kan tadi kan sempat di-mention tuh kalau bukan hanya di desa, tapi hanya di kota juga. Begitu juga dengan aku kan, sebagai mahasiswa yang PP gitu ya, pulang pergi itu juga kayak ngerasa kayak kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar ini juga naik akibat rupiah yang melemah gitu. Aku kayak juga kayak ngerasa gitu kayak, oh semuanya serba naik ya, oh semua serba mahal gitu, kayak uang 50 itu udah gak ada harganya gitu. Iya. Nah, dari itu kita kan sebagai mahasiswa nih, menurutmu sebagai mahasiswa ada nggak kayak supaya kita nggak terkena dampak itu, kayak untuk mengatasi dampak dari nilai rupiah yang melemah dan dolar yang naik? Aku punya antisipasi sih untuk kita sebagai mahasiswa yang budgetnya tuh masih minim banget, duit masih minta orang tua, even kita bisa nyari sendiri pun masih hasilnya tuh kayak masih seberapa gitu loh, ya kan? Saran dari aku sih, kita itu sih menentukan skala prioritas gitu. Jadi kita belajar untuk nggak boros, kita belajar untuk berhemat dan menentukan skala prioritas. Mana yang harus diutamakan untuk keluar duit, mana yang oh stop, ini nggak perlu gitu, nggak perlu keluar duit gitu. Kalau misalnya semuanya kita nggak bisa menahan diri, kita terus boros, kita lapar mata, ya otomatis itu juga akan berdampak ke kita gitu loh. Karena rupiah akan semakin nurun dan apa ya, pendapatan tuh nggak sebanding dengan pengeluaran kita kalau kita nggak bisa ngontrol gitu loh. Jadi ya saranku menentukan skala prioritas ya untuk mengeluarkan uang dan juga belajar menahan diri gitu. Menahan diri, kayak sabar gitu ya. Sabar. Ya bukan berarti kita nggak bisa untuk reward ke diri kita ya. Betul. Bisa. Tapi ada waktunya gitu. Nggak selalu kita reward terus. Tapi kita juga harus bisa menahan diri sebelum kita melakukan reward ke diri sendiri itu. Jadi skala prioritas mana yang butuh untuk keluar uang, mana yang enggak. Gitu sih sebagai mahasiswa. Kayak skala prioritas di era sekarang ini, kayak skala prioritas mana yang harus kita ambil dan apa yang belum kita perlukan itu kayak udah dulu deh gitu ya. Iya, betul. Nah itu ya, aku ya kayak sempet rame banget tuh kayak di X, di Instagram, kayak
waduh kalau gini terus ini gimana gitu kondisi kita kan. Iya, sama sih sebenarnya. Aku juga beberapa waktu yang lalu tuh sempat kepikiran, of course ya, kepikiran Iya. ya. Kayak gimana nih masa depan kita masih muda, belum punya apa-apa bahkan gitu kan. Ya, tapi akhirnya aku berusaha untuk apa ya, manifestasi ke pikiranku sendiri. Iya, manifestasi Kayak penting. iya mensugesti juga Sugesti, yang ya. baik-baik gitu. Karena aku percaya ini yang anak HI pasti relate. Konstruktivisme. Jadi Apa itu? konstruktivisme itu dibuat dari itu moral yang dibangun, nilai yang dibangun gitu loh. Jadi ketika itu dikonstruksikan ke diri kita, kita terus memikirkan hal itu sampai hal itu menjadi suatu norma atau nilai, maka ya itu yang akan menjadi sebuah kebenaran. Dan aku percaya itu jika kita membangun nilai yang baik di dalam diri kita, kita mengkonstruksi pikiran-pikiran yang baik dalam diri kita, maka yang terjadi juga akan hal-hal baik juga di dalam diri kita, gitu. Ya, gitu ya. Betul. Nah, tuh kayak selain manifesti kita juga membangun nih di sekeliling kita. Yang mungkin bukan hanya kita ya yang overthinking ya, tapi teman-teman kita, keluarga kita, ataupun masyarakat umum tuh juga sempat kayak overthinking, kayak gimana nih kelanjutan ekonomiku, gimana nih kelanjutan kayak apa itu pekerjaanku. Nah, kayak kita itu kan juga harus memotivasi mereka. Menurutmu gimana nih cara memotivasi sekeliling kita agar tidak overthinking gitu? Oke. Iya. Kadang memang media-media narasi itu kan membuat overthinking ya, apalagi ada yang dilebih-lebihkan gitu. Ya, tapi bukan berarti kita menutup semua media itu untuk tidak dibaca atau didengar. Ya, kita tetap harus membaca gitu loh, kayak Betul. mengikuti update. Tapi bukan berarti kita larut dalam pikiran yang buruk gitu loh. Jadi kalau misalnya overthinking itu wajar karena kita manusia. Ya, kita harus aware sama keadaan yang terjadi gitu, tapi bukan berarti kita jatuh di dalamnya. Jadi kita juga harus bisa membangun narasi atau nilai positif ke orang tua kita, orang sekeliling kita gitu. Kayak oke, kita aware sama keadaan ini. Iya. Tapi di sisi lain aware, kita juga harus bisa mensugesti diri kita supaya nggak larut-larut dalam pikiran yang buruk gitu. Karena kalau kayak gitu pasti kita bakal lebih gampang untuk menyerah ya. Iya, betul. Ya kan, kalau misalnya kita terus-terusan aduh kok gini sih, kok terus melemah sih rupiah, gimana nih masa depanku. Nah, kalau kita larut-larut kayak gitu kan kayak akhirnya kita sendiri yang jatuh gitu. Tapi coba kita belajar dari keadaan yang sudah terjadi gitu loh. Jadi ya kita harus bisa memotivasi. Jadi kita gak hanya memotivasi diri kita, tapi kita juga memberi energi positif ke orang-orang di sekitar kita. Kayak sebatas hal kecil misalnya ke orang tua kita. Karena mungkin aku anaknya word affirmation ya. Jadi kayak suka menyemangati gitu kayak oke, semangat papa untuk cari duit dan lain-lain gitu. Meskipun itu hanya sebatas semangat, tapi orang tua kita sangat berdampak ke orang tua kita gitu loh. Iya kan. Setuju sih terkait pendapatmu ini. Kita harus memotivasi diri kita sendiri tentunya, yang penting itu nomor satu guys. Itu nomor satu, kita harus memotivasi diri kita sendiri, memanifestasi diri kita sendiri. Dan karena kalau kita itu udah memiliki mindset positif, tentunya kita memberikan dampak yang baik gitu. Apalagi di era sekarang yang notnya itu kayak berita bikin overthinking, bukan hanya di rupiah aja ya, bahkan kayak perang dunia, kayak sempat viral kemarin hantavirus gitu. Nah gitu. Nah, kalau itu Ben, aku setuju sih sama kamu, kayak di balik nilai rupiah yang anjlok ini, kita juga harus kayak bisa selain memanage, kita juga harus bisa mengembangkan diri kita dengan cara kayak membuka potensi-potensi gimana nih supaya nilai rupiah kita gak anjlok gitu, dan gimana kayak supaya kita itu kayak gimana ya,
kayak supaya kita itu lebih paham lah kondisi sosial kita. Nah, kalau dari kamu nih, dari segi sosial yang ada di kampus kita nih, apakah nilai rupiah itu juga memengaruhi di sekitaran kampus ini? Wah, berpengaruh guys, Pengaruh. sangat berpengaruh ya. Mm-mm. Kalau di dalam kampus mungkin itu ya berpengaruhnya ke banyak efisiensi sih. Efisiensi. Iya, itu selain aku paham sih mengapa diterapkan efisiensi, mungkin juga itu adalah respon dari keadaan dunia yang sekarang, keadaan negara yang sekarang. Tapi itu juga apa ya? Karena faktor rupiah yang terus melemah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak pandai-pandai untuk menghabiskan atau menggunakan energi, kalau misalnya kita ini nih misalnya kita podcast ini kan kita juga menghabiskan energi kan, kayak Iya. kita habis listrik, kita dan lain-lain gitu, dan tentunya itu kan juga nggak gratis gitu loh kan ya, ada biaya. Iya. Nah itu kan juga berpengaruh gitu kan. Nah kalau misalnya rupiah terus melemah tapi kita nggak memanage, ya akhirnya keuangan internal sendiri yang bobrok gitu kan. Jadi ya sangat berpengaruh itu yang di dalam kampus ya. Jadi kayak kita tahu ada WFH, kebijakan WFH, Iya. dan juga efisiensi yang lain gitu. Heeh. Jadi mungkin itu ya yang sangat berpengaruh. Tapi kalau di sekitar kampus tuh kemarin aku tuh sempat lihat story WA temanku. Kenapa itu? Sorry, temanmu. Jadi temanku tuh beli tela-tela guys. Ya, tela-tela nih ya. Tela-tela. Tela-tela itu kan biasanya harganya kayak 5.000 gitu kan satu porsi gitu. Dan tahu sekarang berapa harganya? Berapa? Kalau boleh tahu aku 5.500. 5.500. Iya, jadi naik, ya memang naik 500 sih. Saja ya. Tapi kan itu sangat berpengaruh ya untuk anak kos. Iya, anak kos tuh 500 tuh kayak berharga banget. 500 bisa buat beli sayur loh. Iya, beli sayur gitu. Beli sayur di Heeh. orang keliling. Kayak kalau mungkin kita bisa bilang tuh belijo gitu ya. Iya, orang Jawa itu nyebutnya tuh melijo. Melijo. Heeh, Melijo bener. guys gitu. Iya. Nah itu kayak kemarin aku lihat dia ngeluh-ngeluh beli kue itu naik semua gitu, harga yang kayak Semua, naik ya? naik 500. Terus belum lagi kalau misalnya kita nambah kemasan. Kemarin aku beli di Kopi Kenangan kan. Koken. Kopi kan. Heeh. Kreseknya 1.000. Oke, naik 1.000 sekarang. Iya, kresek 1.000. Gitu ya? Jadi kalau misalnya kita beli delivery order gitu, ya kita kalau misalnya kita mau pakai kresek ya kita nambah 1.000. Tapi kalau kita bawa tote bag sendiri ya nggak perlu bayar kresek gitu. Tapi kalau kresek sendiri itu 1.000. Dan juga di pinggir jalan, makan pinggir jalan kayak kaki lima, pedagang kaki lima itu juga rata-rata nambah. Kalau misalnya kita mau kresek atau kemasan lain tuh kayak nambah gitu. Nambah. Dan juga ada makanan kantin itu yang agak naik juga gitu. juga ya. Yang biasanya kalau di kantin tuh kan udah kayak harga mahasiswa banget. Sekarang mahasiswa itu kayak naik itu kayak juga kaget. Iya. Dimana kita kan udah ada uang bulanan ya guys. Kayak uang bulanan tuh kayak disimpan untuk memanage ke depannya, tapi dengan sekarang itu naik, kayak kita tuh harus lebih memanage-nya lagi gitu. Iya, menentukan skala prioritas sih. Kalau prioritas itu kembali lagi. Iya, kalau aku ini ya, karena kan aku warlock ya. Tapi warlocknya tuh bukan di kota guys. Gimana itu? Aku tuh di ujung Jember Barat. Jawa Barat. Jadi deket sama Lumajang. Lumajang. Betul. Jadi aku seminggu sekali pulang kadang kalau misalnya ada waktu aku pulang, tapi kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali tuh pulang. Iya. Nah karena aku pulang itu kan, jadi aku ngakalin bawa bahan makanan dari rumah. Oh iya. Jadi aku bawa bahan makanan dari rumah, terus aku simpan di kos dan aku masak di kos. Iya. Lalu ya tiap hari aku makan dari situ gitu. Jadi pengeluarannya tuh biasanya aku gunain buat urunan organisasi, atau kalau misalnya aku lagi pengen jajan baru aku beli di luar. Tapi kalau enggak aku masak sendiri sih. Iya. Kayak kamu tuh kayak lebih menghemat, membawa hasil pangan dari desa untuk ke kota gitu ya. Iya betul. Gitu. Kayak lebih hemat guys. Iya, ini tips untuk warlock ya. Tapi kalau yang nggak warlock ya menentukan skala prioritas gitu. Mungkin kalau yang itu kayak misalnya nih ada teman kita yang sebulan sekali pulang, wah nanti tuh bawa segedebuk
Nah, Betul. iya betul. Se bahan makanan. bahan pokok gitu. Iya betul. Kadang tuh menabung kayak untuk manage keuangan kita yang ada di kota lain gitu. Karena kalau kita nggak aware sama keadaan sekarang ya kita yang malah jatuh sendiri gitu loh, ya kan? Kayak kita kalau kita nggak bisa menggunakan uang atau energi dengan bijak, Iya. ya tentunya itu akan habis. Betul. Tentu saja. Nah, kayak udah habis, bahan naik gitu kan ya. Status masih mahasiswa, Status masih mahasiswa, uang masih minta orang tua. gitu ya. Iya. Mungkin ada mahasiswa yang sambil kerja juga ngalami dampaknya tentunya pasti ya. Pasti. Untuk kamu nih, untuk harapan dan wish dari kondisi ini tuh apa, Ben? Harapannya tentu saja semoga segera membaik ya. Kayak aku ngerti sih untuk mengatasi rupiah yang terus melemah itu nggak mudah tentu saja. Tapi aku berharap dan aku percaya kok sama pemerintah kalau pasti cepat atau lambat ini akan segera terselesaikan gitu. Amin. Jadi didukung oleh bank sentral, bank kayak bank sentral doang sih, Bank Indonesia sama pemerintah ya, Kementerian Keuangan dan juga pemerintah untuk mengatasi ini gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ya kita lalui saja sambil kita mengkonstruksi diri kita yang baik-baik. Tapi kita juga harus pantau keadaan Indonesia itu seperti apa, media dari media-media dan lain-lain, dan kita belajar untuk nggak ngejudge dari satu media, tapi compare dengan media lain mana yang lebih presisi untuk keadaan yang sekarang gitu. Dan ya semoga para pejabat yang ada di bank sentral dan juga pemerintah bisa segera mengatasi ini gitu, cepat atau lambat. Ya kalau aku juga itu kayak semoga problem ini segala diselesaikan gitu. Kayak masalah ini kan bukan hanya 1 atau 2 orang yang terkena, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga mengalami dampaknya. Bahkan di kota-kota kayak kota-kota yang kayak biasa aja tuh juga sangat kaget gitu, kena panik gitu orang-orangnya gitu. Bukan hanya di kota saja teman-teman. Nah itu harapanku sih, kayak aku sangat percaya tentang kondisi ini kalau pemerintah ataupun masyarakat Indonesia itu bisa mengatasinya dengan baik dan dengan bagus lah gitu kinerjanya. Dan itu harapanku yang penting sih. Karena kita kan semakin digitalisasi, perekonomian kita juga harus semakin maju. Dan kita kan juga di masa AI nih, tentunya kan harus juga bisa memilah berita yang katamu tadi itu, harus kayak compare terhadap berita-berita. Karena kita sebagai seorang mahasiswa, tentunya juga seorang masyarakat Indonesia harus bijak memilih dan memilah informasi. Ya, karena sekarang itu kalau dibilang kita perang ya. Sekarang tuh bukan perang fisik lagi ya. Kalau dulu mungkin perang fisik, tapi sekarang tuh perang narasi. Jadi manusia tuh terbentuk pola pikirnya tuh karena narasi yang terbentuk di dunia gitu loh. Jadi melalui media itu ya memang eranya perang informasi gitu loh, perang narasi. Jadi yang diperangkan tuh narasinya gitu kan. Dan akhirnya dari narasi tersebut orang percaya dan membentuk sebuah kebenaran yang baru, meskipun mungkin hal itu sebenarnya nggak benar. Tapi karena itu terus dinarasikan, terus dikonstruksikan, itu akan menjadi sebuah kebenaran gitu yang dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Jadi kita tuh harus bijak gitu. Tapi kamu tahu nggak? Apa? Ada loh kelebihan dari rupiah yang melemah. Apa itu? Tapi ini jangan di hate ya. Nanti aku jangan di hate ya ya. Iya. Jangan di hate lo guys. Kenapa? Ada kelebihannya sebenarnya. Jadi gini. Kalau rupiah terus melemah, akhirnya kan banyak turis yang datang ke Indonesia tuh, liburan ke Bali atau kemanapun. Dan ketika rupiah melemah, akhirnya kan barang-barang di Indonesia kan juga, kalau menurut mereka ya, itu kan jadi lebih murah gitu, ya kan? Jadi lebih murah karena kan mereka
datang ke sini tuh dari dolar terus dirupiahkan gitu kan. Gitu. Nah, jadi kan lebih murah dari mereka. Jadi itu kayak apa ya? Mengembangkan pariwisata kita dan juga banyak bule yang datang gitu. Tapi tentu saja itu merupakan apa ya, kelebihan yang sangat kecil gitu loh, karena itu kan dampaknya cuma ke bule-bule yang berduit. Tapi sementara kan kalau ke kita masyarakat Indonesia sendiri juga makin Ya, chaos gitu ya kan kalau rupiah terus melemah. ya. Ya mungkin kelebihannya Indonesia makin terkenal sektor pariwisatanya kan. Istilahnya semakin kayak naik gitu. Iya naik karena banyak bule yang datang karena murah itu tadi. Selain murah juga Indonesia yang alamnya juga bagus-bagus gitu-gitu. Ya menurutku itu suatu kelebihannya ya untuk rupiah yang melemah, tapi kelemahannya juga banyak gitu loh. Dan kalau ini diteruskan ya akan chaos sendiri kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya. Itu sih sempat viral kemarin di bule itu ada di Bali ya. Itu membeli uang segepok ojek online gitu, kayak sampai seneng banget gitu, kayak bagi-bagi gitu. Iya. Kayak mungkin kayak sana tuh wih, di Indonesia ini kayak lagi apa ya, kayak rupiahnya itu melemah. Ya mereka tahu sih. Mereka tahu. Mereka kalau rupiah kita malah. Bahkan ada juga aku sempat lihat konten di media sosial itu di luar negeri tuh ada kalau misalnya kita beli makanan diskon 10% untuk masyarakat Indonesia. Oh, iya? Iya ada. Di Itu mana ya? kenapa kok Di bisa Malaysia. Kayaknya aku lihat itu ada di Malaysia deh. Jadi adalah konten kreator makan di suatu tempat gitu. Dan di rumah makan itu ditulis diskon 10% untuk masyarakat Indonesia. Wih, baik banget gitu ya. Iya, tapi itu prihatin. Sebuah simbol prihatin ke kita kan, karena dunia tahu kalau rupiah itu melemah gitu. Iya, betul. Dan mungkin mereka kasihan, berbelas kasih sama kita, jadi sampai akhirnya dikasih diskon 10% untuk masyarakat Indonesia. Sang apa tuh manusiawinya mereka tuh kayak oh ya udah ini khusus masyarakat Indonesia kita kasih diskon lah untuk Ya apalagi Malaysia juga negara tetangga sendiri kan, jadi kayak lebih tetangga sendiri. prihatin banget gitu. masih serumpun gitu kan. Betul. Masih serumpun. Melayu sama-sama Melayu. Oke. Dari pembahasan ini kan dolar naik, rupiah anjlok, kita tuh dapat pandangan dari Ben bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana nanti kebijakannya itu harus dilaksanakan, bagaimana cara kita juga mengatasi apa ya, kondisi yang ada saat ini. Nah, sangat banyak belajar dari Ben aku terkait apa itu tema kali ini. Nah, untuk Ben sendiri nih kayak change topik ya, dari dolar naik rupiah anjlok. Sebagai mahasiswa semester 4 untuk memotivasi, kayak memberi semangat ini kepada penonton kita yang tentunya juga mahasiswa, bukan mahasiswa dari UNED saja, tapi dari universitas lain gitu. Apa sih kayak motivasi kamu atau kayak saran kamu untuk mahasiswa sekarang? Harus apa, harus gimana, harus potensinya gimana gitu. Oke. Ini satu nasihat dari Papa yang selalu aku ingat dan jadi pegangan seumur hidupku itu. Papa selalu bilang ke aku kalau masa depan itu terbentuk dari masa lalu. Oh ya? Jadi gini, ibaratnya gini, apa yang kita lakukan sekarang itu kan akan menjadi masa lalu di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah gambaran di masa depan. Jadi kalau sekarang misalnya kita males-malesan, ya tentu saja masa depan kita akan bisa dilihat gitu loh. Kalau sekarang kita males-malesan, kita bisa lihat gitu loh masa depan kita akan seperti apa gitu. Betul. Tapi kalau di masa sekarang ini kita mengembangkan potensi kita punya target dan kita mengejar target itu, kita fokus saja. Ya, itu yang akan menjadi masa depan kita gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah gambaran kita di masa depan. Ya itu lah kenapa masa depan itu dibentuk dari masa lalu. Nah, jadi ini satu motivasi untuk kita semua di tengah keadaan dunia yang semakin seperti ini, chaos ya. Iya, chaos. Kita fokus saja ke diri kita, ke orang sekitar kita, ke potensi kita kembangkan. Kita fokus dulu. Iya. Biar dan sambil berdoa juga ya. Apapun kepercayaannya. Iya. Jadi kita berusaha dan berdoa. Apapun itu hasil akhirnya nanti,
percayalah kalau usaha itu nggak akan sia-sia. Jadi kalau sekarang kita mengembangkan potensi kita dengan ibaratnya kok jos gitu ya, jos, ya masa depan kita akan bisa dibayangkan akan seperti apa gitu loh. Kalau kita sekarang males-malesan, ya akan terbayang juga masa depan kita seperti apa. Yang penting kita tuh kayak satu usaha dan doa itu penting. Kemudian kita juga punya wishlist. Apa harapan kita, apa impian kita tuh harus laksanakan. Teman tuh boleh kayak punya target lah, dan target yang tinggi, tapi harus dilakukan dengan usaha dan doa yang gitu. Kita boleh bermimpi, tapi kita juga sadar diri perlu bermimpi juga perlu. Ya kita harus bisa mengukur lah diri kita tuh seperti apa, gitu. Dan kita berusaha dari itu. Kita kayak kalau ada orang bilang ngapain sih waktu muda gini-gini apa kayak gak ada waktu banget buat main-main dan lain-lain. No, it's okay. Karena kita kan maunya bersakit-sakit dahulu terus bersenang-senang kemudian gitu loh. Daripada di masa mudanya leha-leha tapi di masa tuanya susah sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa. Sekarang kita mengembangkan potensi kita apapun itu bentuknya. Kita cari, kita gali di dalam diri kita dan kita kembangkan itu. Betul. Ya karena Gen Z itu ya nomor satu apa? Potensi diri. Betul. Potensi. Gen Z itu asik, potensi dirinya bagus dan kualitas diri itu harus dikembangkan selalu. Gitu. Betul. Kita tuh sebagai Gen Z tuh gitu guys, kayak selain apa dianggap generasi yang paling chill, yang paling santai, kita juga punya planning yang sangat tinggi gitu loh. Meskipun kita dibilang santai, tapi kita masih punya standar lah di dalam diri kita gitu. Gak main-main gitu standar kita ya. Ya betul. Main gitu. Gak main-main. Oke, finally udah nih kita bahas dolar naik, rupiah anjlok, dan mungkin teman-teman podcast juga udah mendengar paparan langsung dari seorang anak HI ini, Benedikta. Kalau kalian tahu nih ya, Benedikta ini anak HI yang kece banget di FISIP UNED. Semua FISIP itu pasti tahu. Oh ini Ben gitu. Benedikta, aduh gitu. Jadi malu. Jangan gitulah, kamu emang terkenal gitu kayak. Kira-kira apa? Kenapa terkenalnya? Karena terkenalnya tuh kayak stylish, satu kayak unik, kayak critical banget. Oh my god. Anak lintas jurusan tuh juga tahu anak HI yang terkenal itu kamu gitu. Selain siapa itu temanmu itu? Fanny gitu. Hai Fanny. Nanti nonton Ben ya di sini ya. Subscribe ya Fanny. Like ya Fan. Ya, jangan lupa. Oke, thank you Ben karena udah membahas dolar naik sama rupiah anjlok di podcast Bisik yang diselenggarakan oleh Sahabat Perpustakaan Universitas Jember. Aku tuh say thank you banget kepada Ben udah menyempatkan hadir di kala dia itu sibuk-sibuknya, padat-padatnya, dan semangatnya dia di semester 4 yang ambisinya tuh cukup gede banget. Kayak aku termotivasi sama dia gitu. Kayak thank you Ben, kayak udah datang ke sini. Kesan harapanmu di sini gimana? Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ya ke Sahabat Perpus UNED karena mengundang aku sebagai narasumber di podcast ini dan juga berbagi sharing tentang pengalaman dan insight yang baru. Ya, terima kasih untuk waktunya dan pesan untuk Sahabat Perpus UNED, tetap semangat untuk menjalankan proker. Nggak hanya proker tapi dan semangat untuk mengembangkan organisasi ini juga supaya bisa menyalurkan insight yang cemerlang untuk sobat-sobat UNED dan juga sobat di luar UNED gitu. Semangat. Oke, semangat guys. Semangat Ben. Ya, thank you Rifki. Oke guys, thank you. Kali ini kita udahan dulu di podcast ini. Nanti kita tuh bakal ada podcast selanjutnya Ben. Ada bintang-bintang tamu yang juga keren-keren, yang juga kita ambil dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan gitu, yang tentunya bisa memotivasi teman-teman Universitas Jember atau teman-teman universitas lain untuk menyaksikan podcast ini. Oke teman-teman, kita udahan dulu ya. Oke guys, see you, thank you.